Ratusan barang bukti minuman keras hasil operasi justisi di beberapa wilayah Lombok Barat dimusnahkan polisi Pamong Praja. Sejumlah pedagang di Pantai Gading, Mapak Indah, Kota Mataram resah menyusul dilaporkannya pemilik tanah ke kepolisian. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Ya, kita awali informasi pertama pemirsa, ratusan barang bukti minuman keras dan tradisional hasil operasi justisi di beberapa wilayah Lombok Barat dimusnahkan polisi Pamong Praja, Lombok Barat. Barang bukti ratusan minuman keras hasil operasi gabungan justisi penyakit masyarakat tahun 2022 di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat, yakni Kecamatan Gunung Sari, Lingsar, dan Narmada, dimusnahkan polisi Pamong Praja. Barang bukti miras hasil OPGAP tahun 2022 lalu yang dimusnahkan diantaranya 14 jerigen miras jenis tuak, 477 botol brem, dan 833 botol bir. Asisten 1 Setda Lombok Barat, Agus Gunawan menegaskan, Pemkab Lombok Barat akan terus gencar melakukan pengawasan peredaran minuman keras untuk penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang peredaran dan perdagangan minuman beralkohol di wilayah Lombok Barat. Pemkab Lombok Barat berharap peran serta semua pihak dalam mengawal penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2015 agar terciptanya ketertiban dan keamanan di Kabupaten Lombok Barat. Didukung kita semua, ya, kolaborasi kita dengan teman-teman dari Kajari, dari Pengadilan Negeri, dari Dandim, Polres, ini ya, dua-duanya turun. Ini luar biasa ini, dan kita mudah-mudahan ini bisa terjadi berkat kolaborasi yang. Jajaran Satpol PP dan aparat penegak hukum tidak segan akan melakukan penindakan tegas atas peredaran miras ilegal di Lombok Barat karena kebanyakan gangguan Kamtibnas itu berawal dari minuman keras. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke Kota Mataram pemirsa, sejumlah pedagang di Pantai Gading, Mapak Indah, Kota Mataram resah menyusul dilaporkannya pemilik tanah ke kepolisian atas dugaan penggeledahan tanah yang mereka tempati untuk berjualan. Salah satu pedagang di Pantai Gading, Mapak Indah, Kota Mataram, Sofian Asauri, mengaku resah pasca dirinya dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penggeledahan tanah yang ditempatinya untuk berjualan. Sofian Asauri mengakui tanah tersebut diperoleh dari jual beli melalui perantara seharga 100 juta rupiah per arenya dengan cara kredit. Ini kan sudah dijadikan tersangka ini, padahal sudah beli ya. Kita simpel aja, kita mau beli tanah ini, mau lunasi gitu ya. Lunasin, tapi pecahkan kami hasil pecahan itu. Gitu. Sudah juga mengajukan syarat ya. Ya. Harus ada pemecahan dulu. Pecah baru kami mau lunasin. Kalau saya lunasin, gimana tanahnya kami lunasin itu aja sih. Biar fair ya. Biar fair aja gitu loh. Sudut biasa. Nggak aneh sih sebenarnya. Ya. Tapi dia nggak bisa tunjukkan pemecahan itu. Nah, ditawarin kita seperti ini untuk memecahkan. Oh gitu ya. Nggak mau sih itu ya. Kita mau datangkan dengan masalahnya bukan urusan kita memecahkan itu. Oke. Urusan pecah tanah. Kami harus datangkan dengan kata-kata yang tidak masuk akal di kami. Ya umpama kalau Mimin juga bukan yang punya tanah ini, kembalikan uang kita kan biar fair juga. Simpel aja kalau memang nggak bisa kembalikan uang kami. Belakangan pemilik tanah yang sudah dikafling sejumlah pedagang di Pantai Gading, Mapak Indah melaporkan warga ke polisi atas dugaan penggeledahan dengan dalih belum menerima sepenuhnya pembayaran tanah. Kasus ini sudah dimediasi Lurah Jempong Baru namun tidak menemui titik temu. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tim terpadu bersama Dinas Lingkungan Hidup NTB akan menertibkan sejumlah tambang galian C ilegal di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah dan juga Lombok Timur karena teridentifikasi tidak mengantongi izin resmi. Rencana penertiban tambang galian C akan dilakukan dalam waktu dekat ini oleh tim terpadu bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Penertiban sejumlah tambang galian C yang beroperasi tersebut selain tak mengantongi izin, juga melakukan kegiatan ilegal. Sementara dari hasil penyelidikan tim yang dilakukan secara tertutup, disebutkan ada puluhan tambang galian C yang tak mengantongi izin dan akan ditertibkan. Artinya keberadaan yang ilegal-ilegal ini sudah teridentifikasi ya? Saya pastikan teridentifikasi. Tapi akan ada upaya penertiban nanti ke depan gitu. Tentu langkah sosialisasi, administrasi, dan penertiban itu ada tahapannya nanti. Tahapan. Oke. Tahapan. Mungkin himbauan bagi yang ilegal-ilegal ini? Kita berharap ada kesadaran bersama pelaku usaha, baik itu perorangan maupun korporasi, untuk mengikuti proses usaha, izin usahanya sesuai dengan ketentuan, sehingga dampak akibat daripada kegiatan tambangan tadi ya dapat terkendali. Dari puluhan tambang yang beroperasi, dipetakan dan teridentifikasi tak mengantongi izin terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Bahkan salah satunya dari wilayah tambang ilegal tersebut telah diproses hukum dan penetapan sejumlah tersangka terkait dugaan kasus korupsi pemberian izin operasional tambang karena menyalahi prosedur. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Jadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya, apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of Apakah jadi impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka, negara ini berdaulat, ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Terhitung 1 Agustus 2023, Otoritas Bandara Lombok memberlakukan non-tunai dalam transaksi parkir kendaraan roda 4. Pemberlakuan cashless ini untuk memudahkan masyarakat saat melakukan pembayaran di loket pembayaran. Transaksi parkir di Bandara Lombok kini tidak lagi menerima pembayaran tunai, melainkan hanya bisa melalui pembayaran non-tunai atau cashless. Namun hal ini berlaku hanya untuk kendaraan roda 4 yang dimulai sejak 1 Agustus 2023. Sementara itu, untuk kendaraan roda 2 atau motor masih menggunakan pembayaran uang tunai. Pemberlakuan non-tunai untuk motor masih disosialisasikan dengan target 3 bulan ke depan. Selain itu, ketentuan ini dilakukan secara bertahap mengingat jumlah kendaraan roda 2 lebih tinggi dibandingkan dengan roda 4. Pemberlakuan pembayaran non-tunai atau cashless juga dilakukan untuk memudahkan masyarakat ketika melakukan pembayaran. Selain itu, pengendara tidak harus mengantri terlalu lama di loket parkir. Kendati demikian, tarif pembayaran parkir tidak berubah, hanya perubahan metode pembayarannya saja. Kita sudah melakukan sosialisasi sejak 1 Juni, kemudian kita juga siapkan booth tempat pembelian, jadi memang sudah dengan langkah tahapan demi tahapan kita lakukan. Kalau nanti di depan tidak ada kartu, sudah ada yang siap jual. Bagian kalau tarif tidak berubah Pak Ijen ya? Tarif enggak Pak, tarif hanya peralihan saja Pak ya? Hanya metode transaksinya saja. Memberikan layanan bagi parkirnya nanti lebih mudah keluar gitu. Nah, seperti kita lihat belakangan ini mulai penuh ya, ngantri. Nah, dengan adanya yang cashless ini, fully cashless, ini saya perkirakan ini akan efektif mengurangi antrian pintu keluar parkir. Untuk pengendara yang belum memiliki cashless dapat langsung diperoleh di bagian pintu loket parkir atau di retail terdekat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pedagang ayam geprek di Lombok Barat terancam merugi menyusul kenaikan harga ayam potong yang cukup signifikan. Pedagang ayam geprek di Lombok Barat saat ini dihadapi dengan kenaikan harga ayam potong yang cukup signifikan. Kenaikan harga bahan baku ini telah berdampak negatif pada keuntungan mereka sehingga beberapa pedagang mengalami kerugian yang cukup besar. Para pedagang ayam geprek mengaku kenaikan harga ayam potong dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan biaya produksi mereka secara drastis. Untuk mensiasati dampaknya, para pedagang ayam geprek terpaksa menyesuaikan harga jual produk untuk menutupi biaya produksi yang lebih tinggi. Untuk mengatasi situasi ini, beberapa pedagang ayam geprek telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi biaya operasional seperti melakukan pemantauan dan penilaian kembali terhadap pemasok mereka, mencari alternatif pemasok yang lebih kompetitif, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Namun demikian, ketidakstabilan harga masih menjadi tantangan tersendiri. Berapa harganya sekilo sekarang? Harga ayam? Kalau kita kasih langganan 35. Terus yang biasanya berapa? Sama eceran ya 36. Sampai 38 udah pernah? Bisa tapi harus pakai perempatan. Terus kalau kalau tetap naik di pasaran, otomatis ayam geprek kita akan merasa dirugikan. Tapi rugi deh ya kalau mahal harga ayam ya. Ada strategi lain mungkin dengan memperkecil ukuran atau apa? Kalau ukuran sih tetap, tapi pemerintah tolonglah masalah ayam potong di pasaran. Berarti walaupun harga mahal,
porsinya masih tetap seperti biasa. Selain itu, pedagang ayam geprek juga diharapkan melakukan inovasi produk dan diversifikasi untuk menarik lebih banyak pelanggan serta meningkatkan upaya pemasaran. Para pedagang ayam berharap harga ayam potong dapat kembali stabil sehingga dapat memulihkan usaha mereka. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, puluhan bayi balita di Lombok Timur antri saat sunatan massal gratis dengan teknik modern di Rumah Sakit Al-Farabi Selong, dan teknik sunat ini yang modern ini juga merupakan pertama di Nusa Tenggara Barat karena memiliki sejumlah keunggulan yang minim rasa sakit dan anak bisa langsung beraktivitas. Puluhan ibu-ibu bersama bayi balitanya antri untuk mengikuti sunat massal di Rumah Sunat Al-Farabi Selong, Lombok Timur. Mereka bergantian masuk ke ruang tindakan untuk menjalani sunat dengan teknik terbaru dan modern. Aksi sosial ini sekaligus mengenalkan teknik sunat terbaru dan modern, yaitu Thermosil dan juga Pensusil. Kedua teknik sunat yang diklaim pertama kali diterapkan di Nusa Tenggara Barat ini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya minim rasa sakit dan anak bisa langsung beraktivitas. Kelebihan dari sunat modern ini, adiknya itu langsung boleh mandi, boleh beraktivitas seperti biasa saja. Jadinya tidak terlalu kita khawatirkan untuk aktivitas. Makanya banyak masyarakat yang bilang kalau pakai sunat modern itu bisa langsung sembuh katanya. Tapi sebenarnya ada proses penyembuhan tetap, cuman aktivitasnya yang sembuh. Kemudian untuk hari ini kita menggunakan metode terbaru juga dari Rumah Sunat Al-Farabi, itu ada sunat Thermosil jadinya dan sunat Pensusil. Kita dua metode hari ini, sunat Thermosil dan sunat Pensusil. Itu yang terbaru dari kita, itu kita pakai lem. Jadinya kita menggunakan termo router dan ESU. Kalau ESU itu kita menggunakan alat cetak jadinya. Untuk menghindari trauma pada anak yang disunat, rumah sakit ini menyediakan wahana bermain dan spa khusus bayi untuk kebutuhan relaksasi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews TV melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of Impossibility. Art of Impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya,
dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak Vera, boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supir nih? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wisata Pantai Lancing di Desa Mekarsari, Lombok Tengah, satu di antara destinasi wisata yang memiliki potensi pesona alam yang menakjubkan. Di objek wisata ini, pengunjung dapat menikmati keindahan pantai secara kompleks dari atas bukit dengan menggunakan paragliding atau terjun payung. Melalui atraksi paralayang atau terjun payung, pesona keindahan pantai di Lombok Tengah bagian barat, salah satunya di Pantai Lancing, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, dapat dinikmati secara sempurna. Tak ayal karena keindahannya, Sky Lancing juga dijadikan sebagai lokasi kejuaraan dunia paralayang dunia yang diikuti oleh 78 atlet dari 12 negara Asia, Eropa, dan Timur Tengah selama 3 hari. Tidak sedikit para atlet terpesona dengan keindahan pantai yang langsung dapat dinikmati dari ketinggian, terlebih view pantai yang masih asri dengan pasir putihnya dan disertai hamparan persawahan warga yang hijau. Kendati demikian, keindahan view pantai juga dapat dilihat dari ketinggian di atas bukit sehingga wisatawan yang bukan atlet paralayang juga dapat menikmati keindahan dari Sky Lancing. I'm here for the first time at Lombok and I think it's a beautiful place. I'm really waiting for to go to surfing to the ocean because we don't have it in Czech Republic. And the flying size is perfect, the organization is perfect, and I really hope that we will finish in this competition 8 rounds. Ini sama seperti di Turki, sama-sama di pantai. Anginnya kencang juga. Ya, bagus. Ini udah standar internasional. Pantai Lancing diharapkan dapat menjadi sport olahraga baru, salah satunya paralayang bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai dari ketinggian. Dari Lombok Tengah,
Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jalan-jalan belum rasanya lengkap jika tidak menikmati air terjun Sampurnana Putu. Butiran air yang jatuh layaknya air hujan membuat air terjun ini berbeda dengan air terjun pada umumnya. Keindahan alam semakin lengkap setelah kita melihat tarian mistis boneka si Gale-Gale. Perjalanan saya kali ini di Samosir akan mengajak Anda pemirsa menyaksikan keindahan air terjun Sampurnana Putu. Yang menarik, air terjun yang lumayan tinggi ini mengeluarkan air seperti air hujan dan akan nampak lebih indah jika terkena sinar matahari. Keindahan air terjun Putu juga sangat dekat dengan kisah mistis. Kasih lihat kalian air terjunnya, ada ritual dulu yang harus dilakukan dan aku sekarang mau langsung ke bawah. Saya menemui seorang ibu penduduk lokal di sini yang akan membantu saya untuk meminta izin melihat air terjun Pancurana Putu. Ibu ini akan memberikan saya daun sirih yang harus diletakkan di piring sebelah kiri saya. Ini kita tadinya rencana mau lihat air terjunnya, tapi sebelumnya kita permisi dulu ya Bu ya, harus ya di sini ya. Jadi masalahnya itu mau mencerita orang aku buat Penduduk sekitar percaya bahwa air di dalam sumur yang ada di dalam air terjun ini dapat mengobati penyakit. Nah, ini dia dua pancuran dari air terjun Cipitudaya yang bisa kita lihat dari bawah. Sekarang aku mau coba untuk rasain air di sini, masih segar banget, langsung aja. Setelah mandi di air terjun, badan saya berasa segar dan saya akan melanjutkan perjalanan dan mengajak Anda untuk melihat boneka yang konon katanya bisa menari sendiri. Makasih Kak. Nah pemirsa, ini dia patung si Gale-Gale yang tadi aku bilang. Sekarang aku mau cari orang untuk ngajarin aku tarian si Gale-Galenya. Halo Pak Giro. Iya. Pak, ini saya lihat ada patung si Gale-Gale. Kalau saya minta ajarin tariannya boleh Pak? Bisa deh. Bisa ya? Tarian si Gale-Gale awalnya dipertunjukkan dalam upacara kematian yang dipercaya dapat mengantar arwah mendiang. Ajarin saya untuk gerakin patung si Gale-Galenya boleh Pak? Ini untuk geser-gesernya ya? Biasa temponya gini ya Pak? Iya. Nah kalau yang ini, yang warna oranye dan bawahnya ini untuk tangan. Warna oranye-nya, ini untuk sebesar untuk tangannya kita untuk melipat tangannya. Tapi nariknya harus strong, harus kuat. Ya. Wah. Lumayan ya berarti pemirsa. Kalau yang bawah, yang warna biru untuk kaki. Nah, yang ini. Oh, ini sama juga, Pak? Iya. Kencang juga ya? Ya, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.